Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Arusal Isfalana dari Teknologi Rekayasa Internet 3B dengan NPM 2375842. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Suspicious Web Heart Rate Interaction. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Suspicious Web Threat Interaction mengacu pada interaksi mencurigakan di aplikasi web yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan, seperti akses yang tidak sah atau penyebaran malware. Deteksi dini terhadap aktivitas ini sangat penting untuk mencegah serangan cyber yang lebih serius. Analisis data dari alamat IP dan negara asal serangan membantu memperkuat keamanan web dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dalam menghadapi risiko. Oke, yang kedua ada understanding business. Pada dataset yang dianalisis seperti byte in dan byte out mencakup interaksi jaringan yang dianggap mencurigakan, khususnya lalu lintas yang ditandai sebagai ancaman potensial. Tujuan utama dari perspektif bisnis adalah meningkatkan keamanan jaringan dengan menganalisis dan memahami perilaku-perilaku mencurigakan yang mengindikasi potensi serangan cyber. Berikut ada beberapa tujuan bisnis utama yang dapat diidentifikasi dari data yang saya analisis. Yang pertama sendiri adalah improving IT system safety. Mendeteksi dari ancaman sebelum mereka berdampak signifikan pada operasi bisnis atau merusak integritas sistem perusahaan. Yang kedua ada reducing the risk of cyber threats. Dengan menganalisis data bisnis dapat meminimalkan paparan risiko serangan cyber seperti serangan denial of service atau DOS, pencurian data, dan akses tidak sah ke infrastruktur jaringan. Yang terakhir ada increasing operational efficiency in cyber. Data yang dianalisis memungkinkan perusahaan untuk memahami pada ancaman yang konsisten, sehingga mereka dapat mengoptimalkan sumber data yang digunakan dalam perlindungan jaringan. Oke, selanjutnya penjelasan visualisasi chart. Di sini saya membuat visualisasi data menggunakan chart, yaitu dengan judul Attack Percentage Chart. Nah, dari visual chart ini kita dapat melihat persentase dari serangan-serangan melalui berbagai source IP dan juga dari beberapa negara dari rentang tahun 2024. Di sini kita bisa lihat serangan terbanyak datang dari IP yang terdaftar di US dan sebagian dari Kanada, serta beberapa dari negara lainnya seperti Jerman, Uni Emirat Arab, dan Israel. Oke, kita akan melihat lebih lanjut dari presentasi saya menggunakan aplikasi Tableau. Di sini attack percentage chart. Nah, di sini ada isinya source IP, protokol, source IP code, country, dan detection type, year or time, quarter. Nah, di sini ada persentase dari byte in masuk, serangan yang masuk, dan serangan yang keluar. Di sini kita bisa lihat IP-IP mana yang melakukan penyerangan dengan menggunakan protokol HTTPS. Di sini persentasenya dari IP, contohnya kita ambil dengan IP 65.49.1.69. Nah, di sini menggunakan detection type-nya WAF strip role dengan protokol HTTPS, IP-nya sekian, tadi saya jelaskan. Di sini source IP-nya dari US dengan quart type of time Q2 dengan years of time-nya 2024 di rentang 2024 dengan persentase of byte-nya 40,7%. Nah, sini cukup lumayan tinggi untuk persentasi penyerangannya di byte in-nya. Nah, di sini ada penyerangan yang sangat tinggi, paling tinggi di sini dengan IP 136.226.67.101 dengan menggunakan protokolnya HTTPS, source IP-nya dari US. Memang di chart ini paling banyak serangan itu dari negara US. Di sini sama dengan quarter of time-nya dengan Q2 tahun rentang 2024 dengan persentasenya 92,6%. Di sini sepertinya ini yang paling tinggi.
Oke, selanjutnya penjelasan visualisasi map. Di sini saya membuat visualisasi data menggunakan map. Di sini berisi tentang source IP country-nya, IP, negara IP dari negara mana saja. Oke, di sini serangan terutama berasal dari dua wilayah besar. Di sini terlihat ada dua wilayah besar, yakni Amerika Utara yang mencakup dari US, Amerika Serikat, dan Kanada dengan CA. Amerika Serikat memegang peran dominan dalam jumlah dan integritas serangan, intensitas serangan, diikuti oleh Kanada yang juga berkontribusi signifikan. Selain itu, serangan juga terdeteksi dari beberapa titik di Eropa, terutama dari negara-negara seperti Jerman dan Austria, yang dikenal memiliki infrastruktur teknologi yang kuat dan beragam kelompok atau aktor cyber aktif. Jadi kita bisa melihat di tabelnya, di sini dengan observationnya adversary in infrastructure yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini CA-nya dengan bed in-nya 398.090. Sini 4.461. Nah, ini US juga di sini. Nah, tapi penyerangannya lebih banyak di negara US. Oke. Selanjutnya penjelasan visualisasi PI IP source. Di sini saya membuat visualisasi data menggambarkan tentang IP-IP mana sih yang menyerang infrastruktur jaringan. Nah, di sini ada sebuah diagram lingkaran yang menampilkan distribusi sumber IP yang terlibat dalam aktivitas berbahaya atau penyerangan. Misalkan di sini IP seperti 165.225.212.255 dan 136.226.64.114 mendominasi, menunjukkan bahwa beberapa IP melakukan aktivitas yang lebih intensif dibandingkan yang lain. Keberagaman IP yang sangat banyak sini yang terlibat menunjukkan adanya serangan-serangan yang tersebar dari banyak sumber, baik dari IP domestik maupun internasional. Nah, kita lihat dari tablonya, ini IP source-nya. Nah, di sini warna IP-nya ini berbeda-beda, setiap IP warnanya berbeda-beda. Nah, di sini ada isinya source IP, count on destination port-nya. Nah, di sini menggunakan destination port 19 dari IP 165.225.209 menggunakan destination port 19. Dan di sini 165.225 menggunakan destination port-nya 28. Nah, itu. Di sini sangat banyak sekali IP-IP yang melakukan penyerangan. Oke, selanjutnya ada dashboard data, tampilan dashboard data yang saya buat. Di sini dashboard data yang sekumpulan dari chart-chart yang saya sudah buat, seperti di sini ada attack percentage chart, yang kedua ada map source IP country, yang terakhir ada pie chart IP source. Nah, sini saya sudah jelaskan lebih sedikit. Sini ada attack percentage. Di sini ada persentase serangannya dari byte in dan byte out. Yang byte in dia warnanya jingga, yang byte out dengan warna biru. Nah, di sini ada mapnya, source IP mana, negara mana yang menyerang, dan di sini IP mana yang melakukan penyerangan. Nah, di sini teridentifikasi. Oke. Dan terakhir ada insight data. Sebagian besar serangan dalam visualisasi yang sudah kita buat berasal dari wilayah Amerika Utara, khususnya dari US dan Kanada. Ini mungkin menunjukkan adanya konsentrasi infrastruktur yang rentan atau perangkat yang dikompromikan di wilayah tersebut. Yang terlibat dalam aktivitas serangan
Distribusi serangan yang tinggi di US dan Kanada dapat menjadi indikasi adanya target atau sumber yang kuat di kawasan ini yang perlu diwaspadai. Selain itu, beberapa alamat IP yang sangat aktif terlihat pada pie chart seperti contohnya 165.225.212.255 dan 165.225.240.79 menunjukkan adanya frekuensi serangan tinggi dari IP-IP tertentu. Hal ini bisa menjadi indikasi serangan yang terkoordinasi atau jaringan yang terinfeksi, sehingga investigasi lebih lanjut terhadap alamat-alamat IP ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat serta pola-pola serangan yang lebih rinci. Rentang alamat IP yang sering muncul juga menunjukkan bahwa serangan berasal dari subnet tertentu yang secara konsisten berpotensi melakukan aktivitas yang sangat berbahaya. Penting bagi tim keamanan atau cybersecurity untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi seperti memblokir atau memantau aktivitas dari rentang IP ini secara lebih ketat menggunakan firewall atau sistem keamanan lainnya. Oke, sekian segitu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.